Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari Ulumul Hadis kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Galeria Poko, nomor NPM 241010074. Dan saya Aziza Febriani dengan NPM 2421010005. Saya Yusuf Suci Rahmadani dengan nomor NPM 2421010021. Langsung saja di sini akan dibacakan oleh teman saya, Febi. Pengertian ingkar sunnah menurut bahasa, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata Arab Nur Nuyarahuna yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Al-Askari membedakan antara makna al-ingkar dan al-juhdu. Kata al-ingkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan al-juhdu terdapat sesuatu yang nampak dan disertai dengan pengetahuan. Orang yang menolak sunnah sebagai hujat dalam beragama oleh umumnya ahli hadis disebut ahli bid'ah. Menurut istilah, ada beberapa definisi ingkar sunnah yang sifatnya masih sangat sederhana. Pembatasannya diantaranya: 1. Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis dan sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah syar'i, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir ataupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Paham ingkar sunnah bisa jadi menolak seluruh sunnah, baik sunnah mutawatir dan ahad, atau menolak yang ahad saja dan atau sebagian saja. Demikian juga penolakan sunnah tidak didasari alasan yang kuat jika dengan alasan yang dapat diterima oleh akal yang sehat, seperti seorang mujtahid yang menemukan dalil yang lebih kuat daripada hadis yang ia dapatkan, atau hadis itu tidak sampai kepadanya, atau karena kedhofannya, atau karena ada tujuan syariah yang lain, maka tidak digolongkan ingkar atau sunnah. Sejarah ingkar sunnah. Sejarah perkembangan ingkar sunnah hanya terjadi dua kali masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Menurut Prof. Dr. Mustafa Al-Ajami, sejarah ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Asy-Syafi'i 204 abad ke-2 atau 7 Masehi. Kemudian pada abad modern ingkar sunnah ditimbul kembali di India dan Mesir dari abad 19 Masehi atau 13 Hijriah sampai masa sekarang. Ingkar sunnah klasik. Ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i 204 Hijriah yang menolak hujjah sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik mutawatir atau ahad. Imam Asy-Syafi'i yang dikenal dengan nasir sunnah, pembela sunnah, pernah didatangi oleh seseorang yang disebut sebagai ahli tentang mazhab. Teman-temannya yang menolak seluruh sunnah baik mutawatir atau ahad, ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Asy-Syafi'i secara panjang dan lebar dengan beberapa argumentasi yang diajukan. Demikian oposisi Asy-Syafi'i yang secara rinci dan argumentatif berdebat dengan Asy-Syafi'i, namun segala argumentasinya dapat dipatahkan oleh Asy-Syafi'i. Akhirnya bertekuk lutut dan mengakui kehujahan sunnah, pembagian ingkar sunnah. Imam Syafi'i dalam kitabnya menyatakan bahwa kelompok yang menolak sunnah sebagian sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran telah muncul di penghujung abad kedua atau abad ketiga Hijriah. Kelompok ini juga telah melengkapi sejumlah argumentasi untuk menopang pendirian mereka sesuai dengan sikap mereka terhadap sunnah. Imam Syafi'i menyebut mereka dengan istilah al-taifah allati raddat al-khabar, kelompok yang menolak hadis secara keseluruhan.
yang dalam hal ini dapat diidentikan dengan kelompok ingkar sunnah terhadap penolakan mereka kepada hadis. Selanjutnya juga membedakan mereka kepada 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok yang menolak hadis Nabi sebagai hujjah secara keseluruhan atau mutolak. Golongan ini hanya mengakui Al-Quran saja yang dapat dijadikan hujjah. Argumentasi atas sikap mereka terhadap sunnah adalah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dalam bahasa Arab dengan penguasaan bahasa Arab yang baik. Al-Quran dapat dipahami tanpa memerlukan bantuan penjelasan dari sunnah-sunnah Nabi. Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT sebagai penjelasan dari Quran surat An-Nahl ayat 89. Hal ini mengandung arti bahwa penjelasan Al-Quran telah mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi penjelasan lain selain Al-Quran. Yang kedua, kelompok yang menolak hadis Nabi yang kandungannya baik secara implisit maupun eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Quran. Argumentasi atas sikap mereka terhadap sunnah kelompok ini berargumentasi bahwa Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran Islam. Karena itu, lanjut mereka, hadis Nabi tidak memiliki otoritas yang menentukan hukum di luar ketentuan yang bermaktub dalam Al-Quran. Yang ketiga, kelompok yang menolak hadis Nabi Muhammad yang berstatus ahad dan hanya menerima hadis dengan status mutawir, berargumentasi bahwa hadis ahad sekalipun memenuhi persyaratan sebagai hadis Nabi adalah bernilai zani al-qurud atau proses penukilannya tidak meyakinkan. Dengan demikian, kebenarannya sebagai yang datang dari Nabi tidak dapat diyakini sebagaimana hadis mutawatir, dan bahwa urusan agama hanya didasarkan pada dalil qat'iyah yang diterima dan diyakini benarnya oleh seluruh umat Islam. Menurut Imam Syafi'i, ada 3 kelompok antara sunnah seperti telah dijelaskan di atas. Yang pertama, Khawarij dari sudut kebangsaan. Kata Khawarij merupakan bentuk jama dari kata qarib yang berarti sesuatu yang keluar. Sementara menurut pengertian etimologis, Khawarij adalah kelompok atau golongan yang pertama keluar dan tidak loyal terhadap pimpinan yang sah. Dan yang dimaksud dengan Khawarij di sini adalah golongan tertentu yang memisahkan diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ada sumber yang mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat sebelum terjadinya fitnah yang mengakibatkan terjadinya perang saudara, yaitu perang Jamal atau antara sahabat Ali dengan Aisyah, dan perang Siffin antara sahabat Ali dengan Muawiyah, dengan alasan bahwa sebelum kejadian tersebut para sahabat dinilai sebagai orang-orang yang adil atau muslim yang sudah akil atau balik, tidak suka berbuat maksiat dan selalu menjaga martabatnya. Namun sesudah kejadian fitnah tersebut, kelompok Khawarij menilai mayoritas sahabat Nabi sudah keluar dari Islam. Akibatnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat setelah kejadian tersebut mereka tolak. Seluruh kitab-kitab tulisan orang-orang Khawarij sudah punah seiring dengan punahnya mazhab. Kesimpulan dari pembahasan makalah yang sudah dibahas oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu ingkar sunnah terdapat berbagai macam pengertian dari beberapa para ahlinya yang menyatakan bahwa ingkar sunnah sebagai rasa ingkar atau tidak percayanya terhadap suatu sunnah yang disampaikan dan disebutkan dalam suatu ajaran akidah tauhid dan hadisnya. Dari pembahasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu ingkar sunnah berisi suatu ajaran yang mengacu pada penolakan dan rasa tidak percayanya apakah hadis tersebut benar-benar hadis yang diucapkan oleh para ahli sunnahnya. Ingkar sunnah tersebut sebenarnya mengarah pada rasa khawatir apakah benar sunnah-sunnah tersebut diturunkan secara mutawatir dan pada arahnya yang benar-benar asli sesuai unsur-unsurnya. Ingkar sunnah mulai muncul pada zaman sahabat usai perang sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. Tokoh-tokoh ingkar sunnah zaman dahulu diantaranya adalah golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, serta golongan Syiah. Sedang pada zaman modern tokoh ingkar sunnah yang muncul diantaranya adalah Rasyid Khalifah dari Mesir.
Gulam Ahmad Parwes dari India, Taufik Sidki dari Mesir, Kasim Ahmad dari Malaysia, dan 4 orang dari Indonesia yaitu Abdul Rahman Ilham Sutarto. Sebab ingkaran terhadap sunnah Nabi SAW. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada awal saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.